Halo sobat semua, kembali bersama Mr. Klik dan kali ini kita akan membahas tentang konservasi keanekaragaman hayati. Dalam materi ini kita akan membahas tentang mengapa harus dilakukan konservasi keanekaragaman hayati. Yang kedua, manfaat konservasi dan juga metode konservasi. Coba perhatikan. Harimau Jawa telah lama dinyatakan punah. Bagaimana perasaanmu mengenai fakta tentang harimau Jawa telah punah? Sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia agar kejadian serupa tidak terjadi pada spesies lainnya? Untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini. Pada video ini sahabat semua diharapkan dapat mengidentifikasi pentingnya konservasi keanekaragaman hayati. Yang kedua adalah mengidentifikasi manfaat konservasi keanekaragaman hayati. Dan tentunya juga menjelaskan berbagai metode konservasi keanekaragaman hayati baik itu in situ ataupun ex situ. Pengelolaan sumber daya alam yang tidak bijaksana dapat menyebabkan kelangkaan bahkan kepunahan. Dampak lainnya adalah banyaknya terjadi bencana alam akibat kerusakan alam. Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang dilakukan secara bijaksana untuk menjaga kesinambungan persediaan hayati dengan meningkatkan dan memelihara kualitas keanekaragaman nilainya. Kita perlu untuk membahas bagaimana manfaat konservasi, tentu dari aspek ekologi dan juga ekonomi. Manfaat secara ekologi adalah terlindungi keanekaragaman hayati melalui keseimbangan ekosistem, sehingga terbebas dari ancaman kepunahan. Keseimbangan ekosistem yang tercipta dapat menghindarkan manusia dari bencana yang dahsyat, seperti banjir bandang ataupun kekeringan. Manfaat dari segi ekonomi itu tersedianya sumber sandang, pangan, dan papan yang berkelanjutan. Selain itu, jika dikelola dengan baik, maka dijadikan sebagai sumber penghasilan. Misalnya dijadikan sebagai tempat ekowisata. Nah, untuk itu kita juga perlu bagaimana sih metode konservasi, baik itu secara in situ ataupun secara ex situ. Metode secara in situ merupakan upaya pelestarian keanekaragaman hayati baik berupa flora ataupun fauna yang dilakukan di habitat asli spesies tersebut. Lingkungan akan menjadi lokasi konservasi harus masih berada dalam kondisi yang layak dan terjaga untuk dihuni spesies tersebut. Contohnya adalah taman nasional, cagar alam, atau suaka marga satwa. Berbeda dengan konservasi in situ. Metode konservasi ex situ adalah upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan di luar habitat aslinya. Lingkungan konservasi secara ex situ merupakan lingkungan buatan manusia. Konservasi ex situ menjadi alternatif apabila habitat asli dari suatu spesies sudah rusak, sehingga tidak layak lagi untuk dihuni. Dan apabila ingin mengembalikan fungsinya juga butuh waktu yang lama. Contohnya adalah kebun binatang, kebun raya, akuarium, ataupun taman laut. Nah, itu adalah metode konservasi in situ dan ex situ. Kita sudah tahu bagaimana dampak dan juga metode untuk konservasi. Untuk menguji pemahamanmu tentang konservasi keanekaragaman hayati, kita akan kuis. Soal nomor 1. Konservasi keanekaragaman hayati bertujuan untuk mencegah kepunahan. Soal nomor 2. Kawasan yang dilindungi untuk menjaga ekosistem alami disebut suaka. Soal nomor 3. Penangkaran hewan langka di luar habitat aslinya disebut ex situ. Salah satu manfaat konservasi adalah menjaga keseimbangan ekosistem. Metode konservasi yang dilakukan langsung di habitat alami disebut konservasi in situ.
Terima kasih telah menyimak video Mr. Klik. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.